Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada satu surat di dalam Al-Qur'an, boleh jadi ia begitu akrab dengan kita. Sehari-hari kita membacanya. Suratnya pendek, ringkas, namun kandungan maknanya begitu luas, begitu mendalam. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya adalah memurnikan, membersihkan. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memurnikan dirinya, hanya yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak membahas yang lainnya. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena diharapkan yang membacanya akan dituntun dapat mengikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Quran. Innaha sulusul Quran, ta'dilu bisulusil Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran, yaitu apa yang diikhlaskan, apa yang dimurnikan dalam surat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dialah Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Ahad yang seperti apa? Esa dalam hal apa? Ternyata yang dimaksud adalah Al-Ahad, Esa dalam rububiyahnya. Kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menjaga, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kehidupan kita dan alam ini. Ahad dalam uluhiyahnya, dalam keilahnya, yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, yang harus dicintai, dijadikan tujuan ilah kita. Tuhan yang disembah hanya satu, dia saja. Dan juga satu dalam hal sifat dan perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang menyamainya. Maka ayat pertama ini akan membawa kita untuk menghilangkan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus meyakini bahwa kalau kita punya hajat, tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut, tidak ada yang bisa melindungi diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita, alam ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang harus diesakan? Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung, yakni jami'ul makhluqat iftaqarat ilaih. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi, dikabulkan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu bisa memenuhinya. Maka keyakinan yang kedua ini pun menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita berlindung, tempat kita berteduh, tempat kita meminta, memohon. Karenanya setelah ini dilanjutkan dengan surat An-Nas, dengan surat Al-Falaq, yang isinya adalah surat perlindungan dari berbagai macam keburukan yang dihadapi oleh manusia. Maka sebelum kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang kita takuti, maka terlebih dahulu kita luruskan tauhid kita, kita ikhlaskan, kita benarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang ketiga yang harus diikhlaskan? Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Ayat yang ketiga ini menolak dan membantah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, yaitu Uzair. Orang Nasrani yang menuduh bahwa Allah punya anak, yaitu Al-Masih, Isa putra Maryam. Dan juga orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itulah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad, Maha Esa. Kalau dia punya anak, berarti dia sudah membagi dengan yang lainnya. Kalau dia dilahirkan, bahwa dia adalah bagian dari yang lainnya. Maka lam yalid wa lam yulad. Ini akan membentuk seseorang tidak akan memiliki keyakinan
bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dirinya takut untuk memiliki keyakinan-keyakinan yang batil tersebut. Kenapa? Sebab Allah dalam Al-Quran surat Maryam menyatakan begitu murka sekali kepada orang yang menuduh bahwa dirinya itu punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka orang-orang musyrikin menuduh bahwa Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Maka sungguh kalian telah menyangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kemungkaran yang amat sangat ditentang, yang mana kemungkaran itu membuat Allah murka, marah, menjadikan langit akan terbelah, bumi pun akan hancur. Demikian pula alam yang lainnya. Maka tidak akan berani seseorang mencari ilah, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat setara menandinginya. Tidak dalam kekuasaannya, tidak dalam af'alnya, perbuatannya, tidak juga dalam sifat. Maka seseorang tidak akan berani menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Boleh jadi Allah maha mendengar, kita pun mendengar. Allah maha melihat, kita pun melihat. Dan yang lainnya pun melihat juga, mendengar juga. Tetapi tidak berani mencoba-coba untuk menyamakan pendengaran yang lainnya dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia adalah Al-Ahad. Dengan meyakini semua, maka seseorang akan bisa menerapkan nilai-nilai keikhlasan. Inilah yang menyebabkan ada seorang sahabat dahulu yang terbiasa membaca dalam sholatnya itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Selalu dia menjadi imam, setiap rakaatnya diakhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Sehingga dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi mempertanyakan apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Ternyata dia menjawab, aku suka membaca surat Al-Ikhlas. Suka akan kandungannya, bukan karena ayatnya yang pendek-pendek. Maka kata Nabi apa? Sampaikan kepada dia bahwa cintanya kepada surat Al-Ikhlas ini menjadikan Allah cinta kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.